Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama channel saya Al-Jigagiyah. Kali ini saya sedang berada di kota Bandung, silaturahim dengan salah satu santri dan mahasiswa lulusan UIN jurusan tafsir hadis dan sekarang menjadi guru ustadz di SDIT Ibrahim di Bumi Oren. Langsung saja mungkin nanti saya akan berbincang-bincang ya masalah ringan lah tentang apa ya bahasanya, masalah yang sering terjadi di masyarakat, ya khususnya lebih ke agama ya karena basic beliau juga seorang santri. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ini bisa jadi titipan, bisa jadi dari apa ya bahasanya, kegelisahan seseorang. Ya pribadi hanya menyambung lidah saja. Yang pertama berkaitan dengan waktu sholat. Waktu sholat. Jadi banyak orang yang masih salah kaprah dengan waktu sholat yang 5 waktu itu. Waktunya apakah pakai jam, apakah pakai matahari? Sebenarnya gimana sih cara menentukan waktu sholat itu? Mungkin saya persilakan saja langsung terhadap beliau. Mungkin beliau mau perkenalan dulu secara singkat. Boleh silakan. Saya takut salah mengenalkannya. Mangga ini Ustadz ya. Aduh, aduh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du, ya langsung aja. Pertama, terima kasih kepada channel Al-Jigagiyah. Sebetulnya saya tertarik dengan tema yang akan diangkat pada kesempatan kali ini. Cuma untuk kedepannya, apabila ada kekeliruan, kesalahan dari apa yang saya kemukakan, dan itu juga berdasarkan insyaallah dari apa yang saya dapat gitu ya, dari para guru dan juga kejadian di masyarakat tentunya. Dan tadi juga terima kasih sudah dikenalkan. Sebetulnya saya bukan ustadz ya, tadi ada kata-kata ustadz ya. Kalau santri ya saya mengaku santri, tapi untuk tingkatan ustadz saya hanya santri biasa gitu aja lah, gak usah ustadz-ustadan ya, bisi salah tersalah kaprah nantinya. Ya mangga, boleh dimulai. Itu langsung aja. Oh iya, tentang tadi ya yang diangkat pertama, tema itu mengenai waktu sholat, penentuannya dari waktu jam atau dari penentuan apa namanya, kalau di bahasa ininya tuh ada mega ya, mega merah atau mega oranye. Nah, yang saya ketahui di masyarakat gitu ya, pada umumnya sekarang mayoritas itu menggunakan jadwal dari apa namanya, jam digital ya. Nah, apapun itu sebetulnya bagus kalau mendukung dengan keislaman gitu ya, tentang Islam, seperti jam digital tersebut. Nah, namun yang jadi masalah terkadang jam yang dipakai itu kan ada di beberapa waktu yang memang tidak sesuai gitu ya. Contoh seperti misalkan penentuan waktu subuh dan waktu maghrib. Ketika waktu subuh kan kebanyakan orang-orang itu kan, oh jam segini sampai jam sekian masih waktu subuh, padahal sudah habis waktu subuh, dan peniatan dari sholatnya juga bukan kodok gitu ya. Otomatis kalau kata Buya Yahya yang saya dengar itu seperti memain-mainkan sholat gitu. Jadi untuk ikhtiyatnya kan ada patokan dari jam sekian sampai jam sekian. Kalau di jam digital gitu ya ada waktu syurukannya. Nah itu kan katanya sudah habis waktu sholat subuh. Nah, tapi sebetulnya terkadang dari jam digital itu sendiri banyak polemik gitu ya, walaupun itu penentuan otomatis dari jam ilmu falak ya pastinya. Nah, jadi saya kira jangan terlalu terpaku terhadap penentuan
sholat dari waktu digital gitu. Tetap setiap masjid saya harapkan gitu memiliki satu orang yang alim di ilmu tersebut. Contoh ya, dari waktu masuk sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan sholat wajib yang lainnya wabil khusus ya. Nah ini akan berpengaruh nanti kepada amalia-amalia masyarakat gitu sih dari saya mengenai waktu sholat gitu. Berarti apa ya? Bisa dibilang kita jangan terlalu terpaku dengan jam yang digital itu ya, karena namanya digital itu kan ya kadang baterai habis atau Nah itu. rusak itu kan nggak tahu, atau posisi kita misalkan lagi di luar masjid, misalkan berada di sawah, di kebun, di hutan, yang pekerjaan di hutan cari kayu dan sebagainya, perlu kita ketahui yang dari kita fikih itu ya, Ya. yang lihat matahari. Mungkin sebagai sharing aja, nanti kalau beliau bisa sebutkanlah maksudnya waktu-waktu singkatnya, maghrib dari apa sampai apa. Kalau tidak misalkan biasanya di apa, Safinah ya. Ya. Nah bisa lihat di Safinah aja, di kitab Safinah di sarahnya bisa dibuka-buka lagi, khususnya yang santri pasti paham lah. Mungkin yang diperhatikan itu, nggak tahu pribadi pernah denger itu bener enggak ya, yang harus diperhatikan tuh subuh sama maghrib ya, Hmm. karena subuh sama maghrib tuh waktunya singkat sekali. Nanti kesananya itu bisa ma'al karohah dan lain-lain lah, pernah dengar lah, mungkin nanti beliau yang jelasin. Eh, jadi subuh dan maghrib itu harus lebih cepat gitu, sedangkan orang yang nggak ngerti mungkin masih berpatokan jam, misalkan subuh sampai jam 6 atau maghrib sampai jam setengah 7, maghrib sampai jam isya misalkan. Padahal isya itu kan itu udah pengunduran. Jam 7 itu isya udah pengunduran. Sebenarnya maghrib habis itu waktunya ketika mega udah eh, terbenam ya, mega merah. Nanti ada mega biru sama kuning ya kalau nggak salah. Ya pribadi kurang paham lah, nanti mungkin beliau. Jadi isya itu di mega yang terakhir diundurkan. Jadi makanya mungkin terjadi udah waktu masuk isya, yang inti isanya itu tapi belum diundurkan, tapi orang masih sholat maghrib. Nah itu kan bahaya, jadi nanti sholatnya dia adaan padahal harusnya kodo. Termasuk juga subuh ya, kalau misalkan subuh dipatok terus jam 6, nanti kan subuh kadang bisa sampai jam 4. Nah kalau subuh jam 4 otomatis jam 5 juga udah habis waktu sholat subuh. Nanti beliau mungkin dijelaskan lebih detail tentang waktu-waktunya ya. Takut salah, mangga silakan. Oh iya. Jadi untuk tadi yang polemik juga, setiap orang kebanyakan mayoritas menentukan waktu sholatnya sendiri. Contoh kita ambil yang tadi disebutkan antara subuh dan maghrib. Nah ini yang suka jadi polemik tuh karena waktunya itu tadi sedikit ya. Kalau waktu zuhur sih masih ada waktu untuk sholat jam, misalkan ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar gitunya, itu masih banyak yang lainnya gitu. Nah ini mungkin yang waktunya sedikit seperti subuh dan maghrib. Nah ini yang jadi masalah karena orang-orang suka mematok sholatnya itu antara subuh itu dari terbit fajar sodik ya sampai terbitnya matahari. Nah ini yang jadi masalah karena kadang kita kan misalkan waktu subuh jam 4 nih dari jam digital. Nah terkadang orang-orang teh matoknya jam 6 masih bisa sholat subuh. Nah ini yang jadi masalah karena penentuan atau ijtihad sendiri mungkin ya. Nah terkadang itu kan ada, bukan terkadang, ini berdasarkan ilmu fikihnya gitu ya di kitab Sapina. Dari patokan sholat subuh itu dari awal terbitnya fajar sodik sampai terbitnya matahari. Nah ini sebetulnya jadi patokan seharusnya. Nah untuk ini yang jadi masalah tuh karena orang-orang beranggapan jam 6 masih bisa. Nah ini jadi masalah. Nah nanti berpengaruh terhadap niat gitu ya. Nah yang tadi sudah dibahas menurut Buya Yahya, kalau kita seperti itu seperti mempermainkan sholat gitu ya. Nah keduanya untuk sholat maghrib gitu ya, untuk sholat maghrib itu dari terbenamnya mega merah dan juga nanti munculnya mega biru gitu, itu untuk waktu isya, nanti akhirnya sampai situ waktu sholat maghrib antara itu. Nah adapun nanti
kita suka berpatokan jam 7, padahal nggak selamanya jam 7 itu habis apa namanya, masih ada waktu sholat maghrib gitu kan. Kecuali misalkan eh, ada hal-hal yang perlu diawalkannya seperti mencari ilmu, mengaji, nggak apa-apa gitu ya, diniatkan untuk di apa namanya, ngazam gitu ya, ngazam bahasa ininya. Nah, itu mungkin yang jadi polemik. Yang saya kira setiap masjid yang mendirikan masjid khusus DKM yang bertanggung jawab jangan terlalu terpatok kepada waktu jam digital, karena ini berpengaruh terhadap amaliyah masyarakat. Nah, diusahakan satu orang harus ada yang paham mengenai kapan tiba waktu sholat dan kapan habisnya waktu sholat-sholat wajib tertentu gitu. Karena ini berhubungannya dengan amaliyah mahdoh ya. Jadi langsung ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap ilmu itu kan layuk non nah ya, setiap amal tidak tanpa ilmunya pasti tertolak gitu. Ya menarik sekali ya. Jadi intinya harus hati-hati ya buat kita dan pribadi juga dapat pencerahan. Jadi subuh dan maghrib mungkin yang kita tekankan di sini karena waktunya singkat. Bahkan ada yang pernah dengar itu kan kalau maghrib mah salamnya imam itu ya udah kesananya udah mal karohah gitu. Jadi ya hati-hatilah kalau subuh dan maghrib harus dipercepat karena kalau udah habis waktunya tapi kita niatnya adaan, nah itu kan jadi bermasalah juga. Kalau waktunya udah habis ya harus kodoan niatnya, bukan adaan lagi. Terus juga yang pribadi pernah dengar gitu kalau subuh dan maghrib kan perbedaannya, kalau subuh itu habis waktunya itu kalau matahari udah terbit, meskipun terbitnya sedikit, nah itu udah habis. Jadi nggak usah nunggu matahari terbit sampai semua kelihatan, oh itu subuh habis, terbit sedikit aja itu subuh udah habis. Jadi makanya hati-hati, sangat sebentar ya, kisaran setengah jam paling ya. Sedangkan kalau maghrib, untuk masuk waktu maghrib itu matahari harus terbenam semuanya. Matahari masih setengah, belum maghrib itu. Jadi masuk waktu maghrib itu pas terbenam semua matahari, itu perbedaannya. Terus tadi pribadi dengar masalah azam ya, menarik. Mungkin supaya pribadi tanpa paham tambah jelas, supaya pemirsa juga tambah tahu, mungkin bisa sedikit dijelaskan apa itu azam gitu. Ini yang kalau nggak salah di kitab Nihayatul Zen ya, Nihayatul Zen itu ada bahasan tentang azam. Mungkin bisa diperjelas lagi apa itu azam, dipersilakan. Gini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk azam ya, itu jadi setiap orang yang mengaku dirinya muslim, mukmin, ketika mendengar suara azan yang saya dengar dari guru saya Kiai Haji Ustadz Iwan Hermawan yang luar biasa radhiyallahu an, mungkin ya saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk manusia yang mengaku muslim dan mukmin dimanapun, ketika mendengar azan atau sudah tahu waktunya sholat, nah itu ya, bukan patokannya sekali lagi kalau nggak ada yang azan di suatu kampung gitu kan, ya dia harus tahu waktu masuk sholat dan juga waktu habis sholat. Nah itu patokannya. Nah, ketika dia sudah tahu atau mendengar azan, nah ini ada dua hal yang diwajibkan kepada setiap mukmin dan muslim ya, yaitu langsung sholat, atau yang kedua itu ngazam. Nah, ngazam itu berencana meniatkan diri untuk sholat ketika pekerjaannya yang dia lakukan saat itu selesai gitu, atau misalkan sedang di perjalanan gitu, ngazam misalkan, tapi sudah tahu patokannya, waktunya oh dari sini sampai sini sekian jam gitu. Kalaupun ada perubahan nanti di perjalanan, ada kendala ya, nanti niatnya misalkan lewat ya udah otomatis kodok, dan nanti ada sholat yang namanya sholat lihurmatil waktu gitunya. Nah itu jadi setiap orang muslim mukmin ketika waktu azan tiba atau waktu sholat tiba itu wajib melakukan dua hal. Yang pertama langsung sholat, atau yang kedua ngazam. Nah jadi melaksanakan, memindahkan waktu sholat di waktu yang lain. Tentunya ada pertanyaan, kegiatan apa atau pekerjaan apa yang membolehkan kita ngazam gitu kan. Tentunya yang tidak keluar dari hal-hal
dari syariat Islam gitu ya. Contoh misalkan kita lagi mabok atau lagi berjudi, ah nanti aja sholatnya ngazam, nah itu otomatis gugur gitu ya untuk ngazam. Nah untuk ngaji gitu ya, untuk tolabul ilmi, nah baru boleh untuk ngazam. Atau misalkan pekerjaan kita sedang ikhtiar mencari nafkah untuk keluarga, nah itu boleh juga. Mungkin itu sih salah satunya. Ada yang lain? Berarti mungkin kalau pribadi boleh simpulkan tangkap gitu kalau nggak salah berarti ngazam itu seperti kayak laporannya. Misalkan misalkan contoh lah pribadi lagi jadi tukang bengkel misalkan lagi nambal ban tiba-tiba adzan, wah udah belepotan udah kotor semua, kalau harus sholat langsung nanti habis sholat lanjut lagi kotor lagi, ah ngazam ya Allah ngazam ini tanggung yang punyanya juga mau perjalanan lanjut perjalanan masa tambal ban ditunda kan, ngazam ya Allah laporan nanti sholatnya saya setelah selesai ini model gitu ya, dan itu harus ya kalau nggak langsung sholat pilihannya ngazam. Untuk efek kalau nggak ngazam itu apa kira-kira? Kalau orang ngundur-ngundur sholat tanpa ngazam tanpa niat ya Allah sholatnya nanti laporan nih tanpa ngazam itu apa akibatnya gitu? Untuk efek misalkan kita lupa atau ya, kalau lupa sih mungkin Allah maklumi, tapi kalau misalkan ini disengaja dan tidak mau mencari ilmunya, nah ini jadi masalah di masyarakat termasuk golongan-golongan awam ya gitu. Nah ini nauzubillah summa nauzubillah min zalik, kita itu akan dikategorikan yang fawailul lil musallin gitu ya. Jadi melalaikan sholat, bukan hanya sholatnya tapi waktunya saja. Ketika kita melalaikan sholat ya sudah masuk ke fawailul musallin gitu ya. Jadi yang orang-orang yang melalaikan sholat, nauzubillah summa nauzubillah min zalik, siksaannya itu akan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, ada juga misalkan disengaja dan itu apa namanya dia sering gitunya, bahkan bisa dikategorikan kafir gitu ya, sumanauzubin murtad, keluar dari agama Islam karena mempermainkan sholat dan tidak menghargai waktu sholat ketika dia tidak mengazam dan sengaja untuk hal itu gitu. Ya mungkin pribadi masih agak bingung-bingung nih. Jadi misalkan orang gak ngazam itu sama kayak mempermainkan sholat. Tapi meskipun dia sholat, misalkan jam 2 sholat gitu, tanpa ngazam, itu efeknya termasuk mempermainkan sholat. Tapi kalau dia masih sholat, gimana tuh? Atau kalau kalau dia ninggalkan sholat, jelas kan itu kalau dalam hukum kan yang ekstrimnya ya sampai murtad. Apalagi kalau dia meyakini kalau sholat itu nggak wajib. Tapi kalau di akidah kita kan jelas dosa sebesar apapun selagi bukan karena membangkang, selagi bukan meyakini itu nggak wajib, ya tetap Islam kan ya. Murtad itu kalau misalkan meyakini yang wajib jadi nggak wajib, meyakini yang haram jadi halal. Itu jelaskan ya di Sulam Taufik gitu ya. Di Sulam Taufik itu pokoknya patokan murtad itu kalau menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Misalkan mabok itu haram, kita udah nggak apa-apa mabok aja. Jadi kita membolehkan yang haram itu murtad. Tapi kalau orang mabok karena dia kena hawa nafsu, keajak temen, karena nafsunya candu, tapi tetap sadar, oh mabok itu haram. Nah itu nggak sampai murtad kan? Termasuk sholat juga kayak gitu ya. Cuma kalau sholat ini itu memang ada hukuman-hukuman keras ya, lebih keras. Jadi jangan sampai ninggalin sholat gitulah intinya. Terus seandainya nih kita duhur jam 12, kita nggak ngazam, terus yang nggak ngazam, oh sholatnya misalkan karena hal-hal yang mubah lah, misalkan apa ya, ngurus anak misalkan, tapi nggak ngazam, diundurnya nggak ngazam, terus jam 1 belum sholat meninggal, itu gimana hukumnya? Jadi dia ngazamnya Nggak ngazam, nggak ngazam. Oh enggak, karena nggak tahu, iya. Tidak mencari tahu, tidak mau mencari tahu dan nggak tahu, akhirnya nggak ngazam, tiba-tiba jam 1 sebelum sholat dia meninggal. Dan pertanyaan selanjutnya, kalau orang yang ngazam misalkan lagi ngurus anak nih kagok misalkan,
ngazam nanti setelah anaknya tidur atau setelah enak suasananya, saya sholatnya nanti aja ya Allah, laporan ngazam. Sebelum sholat jam 1 meninggal misalkan, itu gimana perbedaannya? Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ketika seseorang tadi memasuki waktu sholat, yang mukmin dan muslim itu wajib melaksanakan sholat. Sebetulnya wajib melaksanakan sholat itu untuk semua manusia ya, tapi itu yang dikategorikan mukmin muslim mungkin lebih khusus, dan nanti ada imbalannya gitu ya. Dan juga yang di luar muslim mukmin itu lebih keras mungkinnya. Sebetulnya kewajiban sholat itu untuk seluruh manusia gitu. Nah, yang tadi misalkan orang yang lupa ngazam atau tidak tahu cara mengazam ketika waktu sholat ada kewajiban seperti itu, dan ketika dia meninggal dunia tapi belum melaksanakan sholat. Nah, ini yang jadi bahaya. Sebetulnya setiap orang ketika sudah masuk waktu sholat ya tadi dikategorikan wajib sholat langsung atau ngazam gitunya. Nah, yang jadi masalah kalau imam di pendapat Imam Syafi'i ya kalau saya nggak salah. Nah, itu ketika orang yang tidak melaksanakan sholat tanpa mengazam, atau sholat misalkan lagi di perjalanan sholat lihurmatil waktu. Nah, ini yang orang-orang semacam ini akan dikategorikan termasuk orang-orang yang tadi ya nauzubillah melalaikan sholat gitu, waktu sholat wabil khusus. Untuk balasannya itu Allah yang mengatur itu ya, tapi mungkin para ulama di sebagian kitabnya menjelaskan, dan itu yang sebatas saya tahu. Nah, untuk orang-orang yang misalkan ngazam tapi dia meninggal gitu ya, belum melaksanakan sholat. Nah, ini Allah catat sebagai bahwasannya orang ini tuh sudah menghargai waktu sholat. Adapun nanti itu bisa dibayar fidyah oleh orang keluarga terdekat gitu, ketika memang tahu keluar ahlul baitnya ini ya belum sholat gitu dan meninggal di waktu dia mengazam gitu ya. Tapi otomatis kan kita nggak tahu orang ini ngazam atau enggak gitu kan. Kita husnuzon aja ketika ada keluarga kita seperti itu. Nah, kita bisa membayar fidyah untuk beliau karena belum melaksanakan sholat di waktu itu gitu ya. Itu mungkin. Mungkin tambah lagi nanti bisa pakai vidya, bisa dibayar sholat itu ya sama ahli keluarganya itu. Tingkatan pendapat pendapat ulama lah, pokoknya bisa milih lah. Mungkin cukup mungkinnya tentang waktu sholat ya. Sebenarnya belum belum dalam ini, masih ngambang, masih ngegantung. Silakan yang mau sharing bisa datang ke beliau atau Datang ke beliau. atau belajar lagi lah, cari guru, belajar lagi, baca-baca kitab lagi. Kita masih belajar ya, kita masih belajar. Kalau ada kesalahan dari senior-senior, santri-santri senior atau ustadz-ustadz senior, atau bahkan ada kiai yang melihat, tolong bimbing lah kalau ada kesalahan. Komen atau gimana silakan. Jadi kami juga ya masih belajar. Cuman ini hanya perangsang aja nih, bahasan ini kita angkat supaya orang jadi tambah pengen cari tahu lagi. Hanya untuk merangsang aja nih ya. Semoga ketika ada yang salah dari perkataan saya tadi di awal ya, satu kali lagi saya bukan ustadz, saya bukan orang yang paham betul agama. Tema ini diangkat berdasarkan kru Al-Jigagiyah ini katanya ingin mengangkat tema-tema ini agar masyarakat dan orang-orang yang paham agama bisa menyampaikan ini lebih dalam kepada masyarakat, karena penting, sangat penting, dan khususnya untuk saya pribadi gitu ya. Tunggu komentar. Ya silakan nanti komentar aja lah. Mau sharing-sharing bisa datang ke pengurus channel Al-Jigagiyah di Cirebon atau ke Bandung, silakan. Pokoknya intinya sharing-sharing aja. Kemudian mungkin ini waktu mungkinnya sempat tadi dibahas masalah sahur dan subuh. Jadi apa sih tentang keduanya gitulah, tentang fakta di lapangan, realita di lapangan. Langsung aja ke beliau lah, biar lebih jelas. Sekali lagi ya, kalau kata Nabi Muhammad SAW, orang yang bertanya
tidak lebih pintar, orang yang bertanya, orang yang ditanya tidak lebih pintar dari orang yang bertanya gitu ya. Ya. Jadi gitulah kesimpulannya dari percakapan ini. Adapun orang yang menonton ini bisa jadi lebih paham gitu ya. Nah, ini pentingnya. Ya, nanti kita diskusi bareng-bareng untuk saya dicerahkan gitu ya. Nah, untuk sahur dan subuh ya. Nah, tadi sempat menyinggung juga bahwasannya di masyarakat nih ya, yang saya pandang bahkan ya termasuk ahlul bait gitu ya, ahlul bait saya. Terkadang kalau antara sahur dan subuh, kekeliruan yang sangat ironi buat saya gitu ya. Lebih mementingkan membangunkan sahur anaknya. Misalkan contoh di bulan puasa nih ya, kita di bulan puasa. Oh, anak-anak itu dibangunkan sahur, sahur, sahur. Nah, ada juga di sebagian masyarakat justru biarin gitu anaknya nggak sholat subuh, kan habis sahur kenyang tidur lagi. Nah, ini yang jadi masalah nih. Padahal ya untuk melatih bagus, untuk melatih, tapi alangkah lebih baik ketika sholat subuh juga dilatih untuk anak-anak gitu ya. Jadi ketika besar atau beranjak dewasa, si anak ini tidak memiliki anggapan bahwasanya meninggalkan subuh atau mengakhirkan subuh, yang tadi bahaya itu kan subuh kan waktunya sedikit gitu ya, justru lebih mementingkan sahurnya gitu. Nah, ini yang jadi masalah. Tolonglah kepada orang tua, para pendidik gitu ya, seperti ya di pondok pesantren, ketika sahur dibangunkan, subuh juga tolong dididik untuk wajib melaksanakan sholat subuh gitu ya, karena nanti berefek samping kepada mindset dia ke depannya gitu gitu. Mungkin karena sahur itu ya kalau dibandingkan hukumnya sahur kan sunnah ya. Iya. Sedangkan subuh itu wajib. Jadi jangan sampai kalau kata guru kita itu kayak orang make celana make baju tapi nggak make celana. Di sunnah lebih di apa ya lebih Dipentingkan sekali. dipentingkan sekali, malah yang wajib malah kayak di ini kayak tadi kata beliau kan banyak orang yang kalau bangunin sahur tuh ya pasti semangat Ya. harus bangun tapi subuh kebalikannya padahal kan ya secara hukum harusnya subuh lebih dipentingkan gitu mungkin ya penjelasan dari beliau. Terus kemudian ini ada pertanyaan lagi ini datangnya dari mana nggak tahu, dari atas kayaknya ini nggak tahu ini dari mana ini, apa ini, oh ini banyak realita di lapangan orang itu sebenarnya pribadi ingat omongan Buya Hamka ya. Kata Buya Hamka kan kalau mau lihat orang muslim, lihat yang sholat itu, yang sholat Idul Fitri, Idul Adha itu orang muslim. Tapi kalau orang mau lihat orang mukmin, nah lihat kalau ketika jamaah subuh di masjid itu mukmin. Kalau muslim yang di sholat Idul Fitri. Jadi kadang kata beliau tuh intinya banyak orang yang selama setahun nggak sholat berjamaah, nggak sholat lima waktunya juga bolong-bolong. Pas Idul Fitri rajin pakai pakaian baru semua wangi-wangi, datang pagi-pagi di saf terdepan. Jadi padahal sholat Idul Fitri, Idul Adha itu kan sunnah, sedangkan sholat yang lima waktu wajib. Sama aja kayak pakai baju tapi nggak pakai celana. Jadi yang sunnah didahuluin, malah yang wajib ditinggalkan. Jadi itu berangkat mungkin pertanyaan ini datang dari awalnya dirangsang oleh Buya Hamka ya, yang pernah bilang kalau mau tahu orang muslim yaitu yang sholat sampai pakai koran di jalanan ya, yang sholat Idul Fitri Idul Adha. Kalau mau tahu orang mukmin ya lihat aja ketika di musola-musola ketika sholat subuh berjamaah itu yang mukmin. Dan istiqomah tentunya. Ya istiqomah ya. Apa mungkin pandangan ini Bapak santri ini tentang hal ini, mungkin ada pandangan gimana gitu mungkin ya. Iya, iya. Masya Allah ya, Buya Hamka, mataan Allah ya. Semoga Allah memberikan keluasan di alam kuburnya. Nah, untuk pendapat saya gitu ya mengenai pendapat tadi Buya Yahya, saya juga setuju gitu ya. Dan tentunya terkadang nih, bukan terkadang, sering di masyarakat ketika sholat Idul Fitri yang nilainya sunnah gitu ya. Tapi bukan berarti menyepelekan sunnah nih ya, hati-hati. Yang nilainya sunnah, tapi justru lebih dipentingkan sekali gitu oleh orang-orang yang awalnya tidak sholat wajib gitu ya. Nah, walaupun
nanti di masyarakat ada yang namanya hukum tahapan ya, hukum tahapan. Ketika orang sholat wajib tidak gitu, ketika tidak sholat wajib gitu yang 5 waktu ini, tapi ternyata malah sholat Idul Fitri ini dia nih 1 tahun sekali gitu, atau Idul Adha gitu ya. Nah hukumnya yang hukumnya sunnah otomatis. Kita sebagai orang yang ya paham gitu ya untuk hal itu, jangan sampai menilai atau menjustifikasi mereka itu buruk, jangan juga, nggak boleh. Karena yang namanya di masyarakat itu ada namanya hukum tahapan gitu ya. Ketika kita mau mendidik atau membimbing mereka, jangan sampai menjustifikasi mereka, wah begini begini begini, tapi tetap harus ada hukum tahapan. Seperti ya Allah Subhanahu wa taala menghukumi Homer juga kan, tidak langsung diharamkan pada saat itu. Nah akhirnya sama seperti kejadian ini, ketika kita menghadapi orang-orang yang seperti ini, kita jangan sampai menilai mereka seperti itu dan menjustifikasi mereka seperti itu, tapi berilah pemahaman mereka supaya ya walau alam, siapa yang bisa menjamin hidayah gitu ya. Bisa jadi kita yang sedang seperti ini, nauzubillahi min dzalik ya, semoga dijauhkan. Nah orang-orang yang seperti itu justru akan menjadi pemuka-pemuka agama Islam di kedepan harinya gitu kan. Ya jangan sampai, tapi untuk hukum tetap berlaku gitu ya. Ini sebaiknya tolonglah untuk orang-orang yang seperti ini, kita coba untuk latihan juga sholat wajib, karena ini sholat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan langsung mandatnya dari Mi'raj, Sidratul Muntaha gitu ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Kok seperti yang kita pentingkan sholat sunnahnya gitu ya, jangan sampai seperti itu. Semoga ya orang-orang yang seperti ini bisa paham lah ya dari apa yang disaksikan saat ini. Kita sama-sama berubah untuk istiqomah sholat wajib juga gitu. Ya, mungkin udah 30 menit lebih ya. Eh, Mungkin intinya kita mohon maaf ya jika ada keceletot atau salah ucap. Sebenarnya di pikiran nggak mau ngucap itu tapi mulut ngucap itu, berarti kan bukan salah kita ya, tapi salah ya kepleset mulutnya, jadi bukan salah kita, jangan salahkan kita. Ya, ini ada satu lagi nih pertanyaan, nggak tahu datangnya dari mana. Tadi dari atas, mungkin ini dari samping ya. Oh ini Nggak ya. tahu kanan kiri nih. Jomblo, jomblo buat Aduh, eh pertanyaannya sangat menyinggung ini. ini ya, jomblo kan biasanya identik dengan gabut, kesepian. Oh iya. Nah, ada riset baru katanya kesepian itu, rasa kesepian sehingga ada sedikit-sedikit stres itu bisa menyebabkan kematian, bahkan 50% di Indonesia. Di atas obesitas. Obesitas di Indonesia itu menyebabkan kematian hanya 30%. Sedangkan kesepian, rasa sepi, rasa jenuh sehingga stres itu 50% menyebabkan kematian. Jadi apa sih solusinya? Kalau kita jomblo bermartabat ya, jomblo berkelas, nggak mungkin merasakan stres, sepi, nggak mungkin lah, karena kita jomblo bermartabat. Tuh, Jomblonya bukan karena keadaan terpaksa, tapi karena jomblo pilihan ya. ya, jomblo bisa dirilah. Iya, mungkin apa sih pendapatnya tentang hal ini? Gimana mengatasi supaya jomblo-jomblo itu nggak gabut, nggak stres, nggak kesepian, supaya nggak cepat mati gitu? Oke, siap. Apakah gimana? Mungkin silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini tema terakhir luar biasa nih. Saya sangat tertarik ya. Dan saya bisa dibilang berpengalaman gitu di bidang ini. Nah, kalau ini saya berani jawab ya. Sangat-sangat berani jawab karena ini berdasarkan pengalaman saya. Untuk pengalaman antum mungkin nanti bisa di-share di kolom komentar ya. Untuk para jomblo noise, apa itu disebutnya ya? saya katakan benar yang dikatakan tadi kru Al-Jikagia gitu ya, bahwasanya kesepian itu sangat berpengaruh terhadap emosional seseorang. Nah, karena berdasarkan riset juga, setiap orang itu memerlukan yang namanya perhatian dari manusia lain gitulah ya, dari individu lain. Nah ini sangat dipentingkan karena apa ya, saya kira orang-orang yang jomblo noise, nah ini bahaya. Dia merasa kesepian karena dia itu nggak punya kegiatan positif di hidupnya. Saya kira itu karena ketika orang sibuk dengan kegiatan yang positif, dia akan merasa dirinya itu selalu dipenuhi dengan apa ya,
dengan semangat gitu ya dalam kehidupan mengisi luang waktunya, yang tentunya tidak cetan dengan apa namanya ya orang-orang gitu ya. Bahkan orang introvert sekalipun, orang yang tertutup, bukan yang antisosial ya, itu membutuhkan perhatian. Sok, teman-teman saya banyak yang introvert dan dia curhat ke saya, dia itu sebetulnya bukan yang nggak mau gaul kepada orang-orang masyarakat gitu, tapi dia lebih kepada minder. Nah, minder ini ketika dia tidak mengalami apa namanya mendapatkan perhatian dari orang lain yang peduli kepada dia, nah ini jadi bahaya ya, bisa menyebabkan kematian. Itu bisa jadi bunuh diri, atau bisa jadi mungkin tekanan-tekanan apa namanya ion-ion yang negatif justru mempengaruhi dia dan akhirnya mengalami kerusakan dari tubuhnya gitu ya. Nah, rusak, jadi ya kurang sehat lah tubuhnya gitu ya. Nah, kalau saya boleh berkomentar juga, ini kalau sebetulnya nih contoh ya, ketika kita mendapatkan perhatian itu, siapa orang sih yang enggak senang gitu ya, otomatis ininya perhatiannya yang positif ya. Tapi tidak setiap, yang perlu digarisbawahi, setiap perhatian tidak selamanya mendukung kita. Hati-hati, ada yang mencemooh, ada yang berpikiran seperti apapun terhadap kita, sebetulnya mereka perhatian karena mereka memperhatikan hidup kita gitu. Karena tidak mungkin orang berkomentar kalau dia tidak tahu hidup atau aktivitas kita gitu ya. Nah, adapun apa ya solusi mungkin ya, yang pertama untuk para jomblo noise gitu ya, yang orang-orang kesepian, yang orang-orang stres akibat kesepian, satu, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Ini paling utama, dekatkan diri kepada Allah. Kedua, otomatis ya, ini yang pertama nih, dekatkan diri kepada Allah itu otomatis nyambung sama Rasul gitu ya. Sama Allah dan juga sama Rasulnya gitu ya. Nah, dengan cara zikir, dengan cara sholawat, dan juga ya membaca Al-Quran dan yang lainnya gitu ya. Nah, untuk yang kedua yaitu mencari kegiatan positif, seperti misalkan bisnis kah, atau seperti Aljegagia ini bikin konten-konten gitu kan yang bermanfaat. Bisa dilihat nanti ada sholawat-sholawatnya, itu bermanfaat untuk orang-orang gitu ya. Nah, ada juga seperti ini diskusi yang nanti kita bahas keilmuan gitu, pengalaman hidup. Nah, yang ketiga, cari kawan men, jangan sendirian. Nah, untuk orang-orang introvert gitu ya, udah introvert jomblo lagi, aduh asa kumaha gitu nya, penting mencari kawan yang ya mempengaruhi kita dan juga membawa kita kepada hal-hal yang positif. Oke, penting sekali ini kawan. Insya Allah kalau sudah tiga ini terpenuhi, dari mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya, dan dengan cara zikir, sholawat, baca Quran dan yang lainnya. Yang kedua yaitu mencari apa tadi, saya lupa lagi. Kawan, Bukan. mencari bisnis kesibukan. Kesibukan yang positif seperti bisnis, ada juga bikin konten yang positif seperti ini dan yang lain-lain ya. Ya, dan juga mencari ilmu, otomatis ya di situ ya. Ada hal yang positif, mencari ilmu, ngaji lah ya. Nah, berdiskusi seperti ini juga luar biasa. Yang ketiga yaitu mencari kawan. Kawan penting sekali dalam kehidupan kita, karena manusia tidak dilahirkan sendiri di kehidupan ini gitu. Jadi untuk para jomblo noise gitu ya, jangan apa namanya terpaku atau terlalu terpengaruh dengan omongan orang gitu ya, mana mah jomblo gitu ya. Jangan begitu, harus kita buktikan para jomblo ini seperti kita gitu ya, jomblo-jomblo yang bermartabat gitu ya. Jadi membuat hal-hal yang positif, seperti dia buat konten, atau saya juga nanti bisa dicek di YouTube saya, walaupun masih awam. Apa channel saya teh, Sidik Alkisah. Sidik Alkisah, di situ ada kisah-kisah yang luar biasa dari para ulama yang saya ungkit kembali gitu ya, dan saya apa namanya diperbarui gitu lah. Insya Allah gitu aja. Ya, sebelumnya dukung channel beliau ya, Sidik Alkisah. Nanti IG-nya juga nanti bisa dicantumkan di deskripsi nanti. Apa IG-nya? IG-nya itu Sidik 174. Sidik 174. Sidik Ahmad Sidik Ahmad, nggak ada angka. 174. Sidik Ahmad 174. Kalau enggak ntar nanti lah di deskripsi ya. Silakan di follow ya. Jadi tadi ya kesimpulannya, pokoknya
yang bisa menyebabkan kematian tuh bukan jomblonya tapi rasa kesepiannya itu. Jadi jomblo juga asal bermartabat, asal berkelas nggak akan itu. Jadi jangan diem sendiri, mungkin cari kayak kata beliau kesibukan. Misalkan yang dari kalangan santri yang agamis ya sibuk misalkan baca Quran, zikir, sholawat. Yang seniman ya mungkin sibuk dengan seninya, silakan. Yang suka mikir silakan dengan bikin buku, bikin puisi apa. Dan ada lagi penelitian ya kemarin, bahkan nyata ini, ada orang alim nggak tahu, ulama atau dari akademisi intelektual nggak tahu, kena stroke ringan setelah dia pakai lagi tangannya, dipaksakan menulis, berpikir, lambat laun dia sembuh. Karena dalam penelitian berpikir itu bisa menyehatkan saraf-saraf kita. Jadi kalau orang sudah berhenti berpikir artinya orang itu sudah tidak ada, walaupun jiwa raganya masih ada. Walaupun Siapa itu? walaupun raganya masih ada, kalau udah nggak berpikir anggap aja tidak ada. Itu filosofi Itu kan filosofer Aristoteles. ya Yunani itu kan, aku ada karena Aku berpikir. Jadi intinya berpikirlah ya. Kalau udah berhenti berpikir, wah kayak bukan manusia lagi ya. Jadi banyak-banyak berpikir, tadabur, tafakur kalau bahasa agamanya kan. Mungkin gitu aja. Pokoknya ambil yang manfaatnya. Kalau ada kesalahan silakan komen ya. Dari kakak-kakak senior, santri, ustadz-ustadz silakan eh, terbuka kita ya. Kita mungkin keceletot, salah ngomong, mungkin ya bukan salah kita ya salah ngomong ya. Sekali lagi ini bukan untuk sosokan, Iya tapi iya. ini untuk merangsang orang-orang yang berkepahaman lebih dalam hal ini yang tadi kita bahas, untuk menyampaikan kepada kita, kepada masyarakat terdekatnya gitu dan keluarganya. Jadi nanti kita berharap yang nonton ini yang lebih paham nanti direpost kembali, dikomentarin konten ini, lalu kasih tahu kita di apa namanya, di tag ya, Di tag. di tag supaya kita bisa tahu, oh ternyata perkataan kita masih salah gitu, masih belajar lah. Semoga bermanfaat ya. Dari kami cukupkan sekian. Ingat sekali lagi, jomblo jangan sampai melakukan kegiatan yang diem aja di rumah. Itu bahaya. Pokoknya ada kegiatan lah. Tidak produktif. Ya jangan sampai jomblo gabut di rumah, kepala digedor-gedorin ke tembok, itu kan sangat sakit. Jangan sampai ngecat es batu, itu kan gak ada manfaatnya lah. Gak ada manfaatnya. Mijitin tiang sampai gembor, nggak akan bisa itu ya. Jadi cari hal-hal yang bermanfaat. Mungkin segitu aja. Sekali lagi mohon maaf. Semoga bermanfaat. Berkah untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.